Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai fitur-fitur dasar yang ada pada Microsoft Word. Dan kali ini saya menggunakan Microsoft Word 2010. Teman-teman bisa menyesuaikan saat ini teman-teman menggunakan Microsoft Word berapa. Tapi pada umumnya langkah-langkah kerjanya hampir sama. Dan pastikan juga Microsoft Word ini sudah terinstall dengan baik di laptop atau komputer teman-teman. Jadi ada beberapa cara untuk membuka Microsoft Word. Tapi kali ini saya memberitahukan dua cara untuk membuka Microsoft Word dengan sangat mudah. Bagi teman-teman yang pemula, cara yang pertama, klik kiri 2 kali di mouse pada ikon Microsoft Word. Maka lembar kerja Microsoft Word-nya sudah terbuka. Kemudian, untuk cara yang kedua, klik kanan 1 kali di mouse pada shortcut atau ikon Microsoft Word. Kemudian, pilih Open. Nah, lembar kerja Microsoft Word-nya sudah terbuka. Jadi saya akan menjelaskan fitur-fitur pada Microsoft Word ini dari yang paling atas. Nah, yang paling atas dinamakan Quick Access Toolbar. Jadi, Quick Access Toolbar ini adalah tombol-tombol perintah yang digunakan pada saat kita aktif mengerjakan lembar kerja pada Microsoft Word. Dan juga untuk melakukan perintah cepat dalam mengerjakan sebuah dokumen pada Microsoft Word. Selain itu, ada anak panah yang mengarah ke bawah. Nah, di sini kita bisa menambahkan atau mengurangi fitur-fitur yang kita inginkan dengan cara klik pada anak panah ini. Ini yang tersentang berarti yang lagi aktif di kotak kuning ini. Jadi kalau teman-teman ingin menghilangkan salah satu ikon pada tampilan di atas, maka teman-teman bisa klik salah satu di kotak yang berwarna kuning. Misalnya kita ingin menghilangkan ikon save, maka klik satu kali pada kalimat save, maka tampilan save-nya sudah hilang. Jika teman-teman ingin menampilkannya kembali, maka klik sekali lagi pada anak panah yang mengarah ke bawah ini. Kemudian klik satu kali pada kalimat save, maka tampilan save-nya sudah muncul kembali. Jadi teman-teman bisa mencobanya sendiri ya, bisa menambah atau mengurangi sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Kemudian di sebelahnya ada tulisan dokumen 1. Nah, dokumen 1 ini dinamakan title bar. Title bar ini adalah judul lembar kerja pada Microsoft Word yang kita inginkan. Jadi ketika kita membuat sebuah dokumen baru dan ketika kita menyimpan, maka judul atau nama dokumen yang kita kerjakan akan muncul di sini. Kemudian untuk kanan atas, ini dinamakan control button. Control button ini fungsinya seperti ini. Jadi ada anak panah yang mengarah ke atas dinamakan minimize ribbon. Jadi kalau kita ingin menghilangkan tampilan ribbonnya, maka klik satu kali, tampilan ribbonnya hilang. Kalau ingin menampilkannya kembali, maka kita klik kembali, tampilan ribbonnya akan muncul. Nah, sebelah atas dinamakan minimize. Nah, minimize ini berfungsi untuk menutup lembar kerja yang bersifat sementara. Contohnya seperti ini, saya klik. Nah, lembar kerjanya sudah hilang. Tetapi jika kita ingin menampilkannya kembali, maka kita klik pada ikon Microsoft Word yang di bagian bawah ini. Dan lembaran kerja sudah muncul kembali. Seperti itu. Kemudian yang ini namanya restore down. Nah, restore down ini untuk memperkecil lembar kerja. Jadi seperti ini. Nah,
ini menjadi dua bagian. Kita sudah memperkecil lembaran kerja yang kita kerjakan. Jadi ini ada lembaran kerja, kemudian ada tampilan desktop. Jika kita ingin memperbesarkannya kembali, maka klik pada maximize, kotak maximize ini. Nah, maka lembaran kerja yang kita kerjakan sudah muncul kembali. Kemudian teman-teman, yang ini ada file home insert, itu dinamakan menu bar. Nah, menu bar ini ada banyak tampilannya. Ada menu home, ada menu insert, ada page layout, ada reference, dan lain sebagainya. Kemudian yang ini dinamakan ribbon sebagai tempat di mana tools-tools atau fitur-fitur yang digunakan untuk mengerjakan atau mengedit sebuah dokumen. Jadi dalam ribbon ini ada juga yang namanya grup-grup, yaitu kelompok menu yang memiliki keutamaan fungsi, yaitu clipboard, ada font, ada paragraf, ada style, ada editing. Jadi ada 5 grup. Nah, jadi saya akan menjelaskan satu persatu di setiap grupnya. Pada grup clipboard ada icon paste, ada cut, ada copy, ada format printer. Jadi kalau paste contohnya seperti ini. Jika teman-teman ingin mengcopy kalimat ini dan mempastekannya, maka kita blok, kemudian klik pada icon copy, kita arahkan kursor di mana kalimat ini akan kita paste. Nah, seperti itu. Jika kita ingin mengcopy dan mempastekannya lagi, kita arahkan kursor lagi di sebelah bawah, kita paste lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Itu fungsi dari paste. Kemudian pada icon cut berfungsi untuk memotong kata atau kalimat yang terpilih. Misalnya, kita ingin memotong 2 kalimat dari bawah, misalnya seperti ini, kita blok. Kemudian pada icon yang berwarna yang bergambar gunting, kita cut. Nah, seperti itu, hilang. Kemudian untuk format painter, misalnya seperti ini, saya coba blok, memberi background warna ini. Kemudian kita mencoba untuk memformatnya. Jadi kita klik pada format painter. Nah, backgroundnya sudah hilang. Itu fungsi dari format painter. Kemudian teman-teman, di sebelahnya pada grup font ada font. Nah, font ini fungsinya untuk mengubah tulisan sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Ini saya menggunakan font Calibri. Dan jika ingin mengubahnya, maka kita blok, kemudian kita pilih mau menggunakan font sesuai dengan keinginan kita, misalnya Times New Roman. Nah, jadi berubah seperti itu. Kemudian di sebelahnya ada ukuran font. Ya, ukuran font ini untuk mengubah huruf kapital yang ada pada kalimat. Ukuran huruf kapital yang ada pada kalimat. Misalnya seperti ini. Saya blok. Ini kalimat yang ini ukurannya 11. Kemudian jika saya ingin merubahnya menjadi lebih besar lagi, misalnya 18 atau 22, terserah teman-teman mau menggunakan ukuran font berapa. Tapi teman-teman perlu ketahui juga
Untuk setiap bawaan laptop atau komputer teman-teman, angka 8 sampai dengan 72 adalah bawaannya, ukuran fontnya. Tapi jangan khawatir, di setiap kotak atau kotak font ini teman-teman bisa merubahnya. Misalnya ini maksimalnya 72, tapi teman-teman bisa merubahnya menjadi 100. Jadi teman-teman bisa klik satu kali pada kotak ukuran font, kemudian bisa menulis angka 100 atau 150 sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi tidak berpatokan pada bawaan dari ukuran font yang ada. Seperti itu. Kemudian yang di bawahnya ada bold yang berfungsi untuk menebalkan sebuah tulisan atau kalimat. Nah, seperti ini. Saya blok, kemudian klik pada bold, maka hurufnya atau kalimatnya sudah berubah menjadi tebal. Kemudian ini untuk memiringkan kalimat. Nah, seperti itu. Jika ingin menegakkan kembali, klik satu kali lagi pada underline, pada italic, maka akan tegak kembali. Kemudian ini yang dinamakan underline. Jadi kita blok, kemudian kita beri garis bawahnya seperti itu. Itu fungsinya underline, yaitu memberi garis pada sebuah kalimat atau kata yang kita inginkan. Jika kita ingin menghilangkan garis bawahnya, maka blok lagi sekali lagi dan klik sekali lagi pada underline. Garis bawahnya telah hilang. Kemudian yang ini untuk mencoret kata atau kalimat yang kita anggap salah atau memberi tanda. Jadi kita blok, kemudian klik. Nah, seperti itu. Jadi itu fungsinya. Kemudian yang X ini berfungsi untuk memperbesar dan juga untuk memperkecil kata atau kalimat yang kita inginkan. Jadi seperti ini. Itu memperkecil, kemudian memperbesarkan kembali. Kalau misalnya kita ada menulis angka 2 belakang, maka ini berfungsi klik pada X kuadrat, maka angka 2-nya menjadi ke atas. Seperti itu. Kemudian ini dinamakan text effect yang berfungsi untuk mengubah karakter tulisan. Jadi di sini ada banyak pilihan. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian yang ini berfungsi shading, itu berfungsi untuk memberikan warna lain pada sebuah kalimat sesuai dengan keinginan kita juga. Jadi misalnya saya blok lalu memberikan warna apa? Misalnya apakah warna ungu atau warna biru, terserah teman-teman. Nah, kemudian ini font color, artinya kita memberi warna pada sebuah kata atau tulisan yang kita inginkan. Misalnya seperti ini, kita mengubahnya menjadi warna merah, berarti kita pilih warna merah. Misalnya seperti itu, atau warna kuning atau warna biru, terserah dari pilihan teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini berfungsi untuk mengubah kalimat yang kita inginkan. Jadi seperti ini, jika ada 5 pilihan, teman-teman bisa merubah sesuai dengan keinginan teman-teman. Apakah setiap kata atau kalimat yang kita kerjakan memperbesar semua tulisan seperti ini, berarti kita menggunakan uppercase. Kalau mau mengecilkan sebuah kalimat atau sebuah kata menggunakan lowercase, dan juga bisa menggunakan hanya di awal-awal kata saja. Bisa juga yang ini
awalnya kecil, di akhirnya huruf besar semua. Jadi ya tergantung dari pilihan teman-teman. Kemudian kita langkah ke grup paragraf. Nah, di sini ada bullets. Nah, bullets ini berfungsi untuk memberikan tanda pada sebuah tulisan atau makalah yang teman-teman buat. Jadi seperti ini, banyak pilihan, teman-teman bisa menggunakan salah satu sesuai dengan keinginan atau karakter yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Juga ada nomor-nomor untuk memberikan penomoran pada sebuah kalimat yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang di bawahnya berfungsi untuk merata kiri kan kalimat atau kata. Misalnya seperti ini sudah rata kiri, kemudian misalnya rata tengah seperti ini, rata kanan seperti ini, atau menggunakan rata semua. Jadi ini kalimatnya pendek, jika panjang maka akan rata penuh seperti itu. Jadi ini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan penuh, rata penuh. Jadi itu. Kemudian di sini ada spasi yang berfungsi untuk merapatkan atau membuat jarak antara kalimat atau paragraf yang kita kerjakan. Misalnya seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Misalnya kita mau menggunakan merapatkan seperti ini, kemudian jika kita mau menggunakan spasinya 2 atau 2,5, 3, nah terserah teman-teman. Di sini ada pilihannya. Kemudian ini juga sama, ada shading, artinya untuk memberikan warna lain pada sebuah kalimat sesuai dengan keinginan kita. Ya, seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, kemudian sesuai dengan pilihan kita. Kemudian sini ada border. Nah, ada border berarti membuat kotak atau kolom sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita menggunakan all border. Jadi seperti itu. Ya, contohnya seperti itu teman-teman. Kemudian pada kelompok atau grup style berisi banyak tema paragraf. Jadi teman-teman bisa blok salah satu kata atau kalimat dan membuat pilihan di sini. Jadi ini ada banyak pilihan. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian untuk grup editing ada find, ada replace, ada select. Nah, fungsi dari find mencari kata-kata tertentu di word yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Jadi kita mencari kalimat belajar. Maaf teman-teman, kata belajar. Nah, di sini otomatis sudah muncul kata yang kita cari. Seperti itu. Jadi itu fungsi dari find. Kemudian replace. Nah, replace ini berfungsi misalnya kata kita merubahnya menjadi kami. Jadi teman-teman lihat, saya mencoba untuk memberi tanda warna merah. Nah, seperti itu. Tanda yang warna merah ini
kita rubah menjadi kami. Jadi seperti ini. Pada find kita menulis kita, kemudian pada replace with kita menggantikannya dengan kami. Nah, teman-teman lihat, kata kita sudah berubah menjadi kami. Jadi itu seperti itu fungsi dari replace. Kemudian untuk select, ada select untuk memilih objek atau teks yang ada pada suatu file. Itu fungsinya. Oke teman-teman. Kemudian di sebelah bawahnya ada scroll bar, ya. Ada scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja secara vertikal, misalnya atas bawah seperti ini. Namanya scroll bar. Kemudian ini scroll bar secara vertikal. Kemudian ada scroll bar horizontal. Ini contoh seperti ini, ya. Ini teman-teman perhatikan, yang di sebelah bawah ini scroll bar horizontal. Jadi menggeser lembar kerja secara horizontal kiri kanan seperti itu. Nah, kemudian di sebelah bawahnya ada view mode. Ini teman-teman. Ada view mode, ada tampilan di mana kita melihat lembar kerja kita sesuai dengan mode normal. Ada mode normal, ada print layout, kemudian ada full screen reading. Jadi itu fungsinya. Kemudian yang ini dinamakan zoom slider. Zoom slider fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar kerja kita. Misalnya ini kan menggunakan zoom out, kemudian ini zoom out, misalnya kita memperkecil lembar kerja, kemudian zoom in, artinya kita memperbesar lembaran kerja. Kita atur sesuai dengan keinginan kita, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ini, yang paling kiri sebelah bawah, paling kiri, untuk menunjukkan jumlah halaman kita yang paling kiri. Jadi ini kebetulan saya hanya menggunakan satu lembar, maka tulisannya ada page 1. Jika ada 2 lembar, misalnya saya menggunakan 2 lembar, maka di sini akan tampil 2 lembar kerja yang kita kerjakan. Kemudian yang ini words untuk angka 9 adalah jumlah karakter kalimat yang kita kerjakan. Jadi di sini ada angka 9, berarti kalimat yang saya kerjakan ini ada 9. Jadi ini ada 3, kita belajar bersama, ada 3, di bawah 3 menjadi 6, tambah 3 lagi menjadi 9. Itu tampilannya di bawah words. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang paling atas itu dinamakan ruler. Ya, ruler atau kata lainnya adalah penggaris. Nah, penggaris untuk mengatur setiap kalimat atau paragraf yang kita buat. Jadi seperti ini, misalnya saya mau menggeser ke kanan, maka diklik saja maka dia akan bergeser. Nah, di sini kebetulan ada 3 bagian. Jadi yang paling bawah
dinamakan left indent, kemudian yang paling agak tengah hanging indent, kemudian yang paling atas adalah first line indent. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi punya fungsi dan perannya masing-masing. Nah, itu teman-teman yang bisa saya bagikan pengalaman bagaimana kita cara belajar fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word. Cukup sampai di sini dulu video saya. Jika bermanfaat, bisa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan apabila ada masukan atau kritik yang membangun, bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa.